mulai saja nggih bincang-bincang santai kita via Zoom siang ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semua masih dalam kondisi dan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Karena 3 hari lagi kita sudah sama-sama Lebaran, merayakan Lebaran setelah 1 bulan berpuasa. Nah, untuk siang ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Harian Jogja menggelar fokus group discussion atau yang kita ngobrol-ngobrol santai mengenai soal mudik di kala pandemi. Dengan tema tidak mudik, Lebaran tetap asik. Nah, seperti yang kita ketahui, kan pemerintah sudah mengeluarkan secara resmi telah mengeluarkan larangan ya mengenai melalui surat edaran Satgas Penanganan COVID yang isinya tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Larangan mudik mulai berlaku 6 Mei sampai 17 Mei. Nah, untuk siang ini kita akan ngobrol soal larangan mudik itu. Nah, bersama kita sudah hadir 2 orang. Bersama kita sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama, Bapak Heru Purwadi. Sugeng siang, Bapak Heru ini adalah selaku Ketua Satgas COVID-19 Kota Jogja dan sekaligus Wakil Wali Kota Jogja. Sugeng siang Pak Heru. Itu Rudi Garap. Mau Pak, Mas Adi mana Bang? Dan narasumber kedua, kita juga akan ngobrol-ngobrol santai dengan kawan muda kita dari Presiden BEM UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mas Nur Iskandar. Selamat siang Mas Nur, sehat ya? Sehat Mas. Nggak mudik, tetap semangat ya? Insya Allah. Nah, tetap dibikin asik ya? Iya dong pasti Mas. Nah, Mas Nur ini adalah selaku Wakil Presiden BEM UMY, ya? Iya, Betul Mas. ya? Betul. Oke. Nah, acara diskusi kita ini siang ini dengan tema mengenai tidak mudik, Lebaran tetap asik, didukung sepenuhnya oleh Satgas Penanganan COVID-19. Nah, tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa untuk tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan Lebaran di tengah pandemi COVID-19. Nah, khusus untuk tahun kedua ini, pemerintah seperti terlihat sangat terlihat serius ya, semakin terlihat serius untuk menangani penanganan COVID-19, terutama dalam konteks penularan virus corona ini. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi, melalui Satgas COVID-19, pemerintah menerbitkan surat edaran, nomenklaturnya adalah nomor 13/21 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19.
Nah, langsung saja daripada kita berlama-lama, kita langsung saja diskusi saja ya, kita bikin santai, saja diskusi. Mungkin untuk nanti kawan-kawan yang lain yang hadir dalam webinar ini mungkin bisa mengajukan pertanyaan melalui chat yang akan mungkin bisa kita bacakan, dan mungkin nanti akan kami berikan kesempatan untuk berbicara secara langsung. Ke Pak Heru dulu nih. Sugeng siang Pak Heru. Ya, selamat siang. Ya, Pak Heru, di Kota Jogja sendiri bagaimana ini Pak langkah Pemkot Jogja terkait dengan khususnya terkait dengan penyekatan ya Pak ya, dengan penyekatan berlapis. Kalau di Kota Jogja seperti apa Pak? Apakah penyekatan itu juga dilakukan secara ketat atau seperti apa? Mungkin teknisnya Pak Heru mungkin bisa menjelaskan ke kita semua. Gimana Pak? Ya, menindaklanjuti dari kebijakan pemerintah pusat, kebijakan dari Gubernur Jakarta, memang kemudian melakukan upaya-upaya untuk ikut menata dan mengendalikan tentang arus mudik ini. Ya. Kalau dari sisi operasional, bagaimana kita mengendalikan suasana di masa Lebaran ini, kita ada 2 posko untuk penyekatan. Posko yang dibuat oleh teman-teman kepolisian dan teman-teman gabungan ya, dan itu ada di perempatan Purworejo sama di Jalan Solo. Ini sebagai bagian dari penyekatan untuk yang berada di Kota Yogyakarta. Tapi di Kota Jogja ini kan pintunya sangat ratusan pintu untuk bisa masuk ke Kota Yogyakarta. Dan jalan tidak mungkin. Bisa melakukan sekarang. Nah, kita melakukan juga upaya sweeping, random sweeping. Jadi secara acak nanti kita akan datangi sejumlah tempat parkir di destinasi wisata, akan kita lakukan acak sweeping. Harapan nanti mereka yang lolos dari berbagai macam penyekatan itu nanti masih bisa kita temukan di acak random, acak sweepingnya ini. Sweeping, ya. Nah, kita juga ada posko-posko yang ada di jalan. Itu ada 4 posko yang siap dari posko buku, posko tetek, posko 0, banyak kita itu juga gabungan, termasuk juga menyiapkan ambulans dan puskesmas yang tiket kita gilir tiket puskesmas di masa Lebaran. Nah, ini adalah dari yang menyangkut tentang kebijakan. Tapi sebenarnya kita juga sudah menyiapkan posko-posko PPKM yang selama ini sudah eksis. PPKM Mikro ini yang sekarang harus mencatat juga orang yang keluar masuk di wilayah poskonya. Ada yang di wilayah posko, ada di wilayah RT, ada yang di wilayah RW, ada yang di wilayah kampung, tergantung luasan dan jumlah rumah yang di monitor. Kita ada 2.300-an posko PPKM yang ada di Kota Jakarta. Nah, dari laporan teman-teman posko sejak tanggal 22 sampai tanggal 22 April sampai tanggal 9 Mei itu sudah ada 225 orang yang masuk di Kota Jakarta. Nah, 225 orang itu sejak awal itu sudah mereka harus melakukan isolasi mandiri, yang sehat 5 hari, yang sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi mereka saat ini sebagian sudah ada di tengah-tengah Kota Jogja. Meskipun ada sejumlah posko sendiri atas kesepakatan warga, itu juga sepakat untuk tidak menerima orang
mudik. Ada posko yang kemudian bersepakat dengan warga, yang keluarganya tentunya yang potensi mudik, itu sepakat untuk tidak ada mudik di masa libur Lebaran ini. Nah, ini yang sekarang kita. Jadi dari surat edaran yang terbaru tentang larangan mudik di dalam aglomerasi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan kemudian juga ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Gubernur yang menyatakan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih dimungkinkan perjalanan antar kabupaten dan kota, tetapi harus dilengkapi dengan sehat yang berasal dari Ginos, antigen, rapid test, itu harus berbekal itu untuk berjalan kemana-mana. Yang kedua, sebagaimana surat edaran dari Gubernur, tidak boleh menginap di rumah. Kalau mau menginap, silahkan di hotel saja. Tidak boleh menginap di rumah. Kalaupun ada perjalanan dari kota kabupaten di wilayah tidak boleh ada mudik yang menginap. Jadi, aturan seperti itu. Nah, Kota Yogyakarta punya policy juga. Siapapun yang akan datang di Kota Yogyakarta harus minta izin pada tuan rumah. Jadi sebelum datang harus telepon dulu pada tuan rumah. Kita melakukan silaturahmi datang ke rumah. Karena nanti setelah ada berita itu, nanti tuan rumah akan lapor kepada pos PPKM itu bahwa nanti ada tamu yang datang. Kenapa? Ya biar tidak terjadi salah paham. Nanti kalau pos PPKM-nya tidak tahu, nanti ada tamu, nanti tidak boleh masuk. Oleh karena itu supaya terkondisi proses silaturahim yang ada di masyarakat, maka sebelum berangkat menuju ke rumah warga di Kota Jakarta, kita minta mereka yang akan datang silaturahim memberitahu atau minta izin pada kan nanti tuan rumah akan lapor pada pos PPKM. Untuk nanti kalau ada yang datang tidak akan dicegah untuk turun dan sebagainya. Nah, ini adalah juga bagian dari upaya kita untuk menindaklanjuti dari baik edaran dari Gubernur. Yang tujuannya memang bagaimana sebaran COVID-19 ini tidak mudah tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Nah, bagaimana dengan destinasi wisata atau bagaimana dengan Malioboro, bagaimana dengan resto, kafe dan segala macamnya. Secara prinsip diizinkan untuk buka, tetapi memang penerapan protokol kesehatan harus lebih detail kuat. Kenapa? Ya, karena gerakan untuk penegakan protokol kesehatan itu hanya bisa dilakukan kalau dilakukan secara serentak. Kalau dia dilakukan secara serentak, memang tidak akan. Oleh karena itu, menindaklanjuti itu, maka harus ada pengetatan, terutama pembatasan jumlah yang lebih selektif terhadap destinasi wisata maupun rumah makan dan sebagainya. Memang kemudian kita akan mampu mengendalikan mobilitas. Karena kalau yang lebih baik, memang kalau tidak ada sesuatu yang penting sekali atau ada sesuatu yang masih bisa ditunda, ya di cancel dulu aja, agar selama 2 minggu ini itu kita bisa menekan laju pertumbuhan infeksi atau virus. Jadi tanggal 6 sampai tanggal 17 itu jangan dilihat hanya persoalan mudiknya, tetapi kita pahami sebagai upaya kita menahan laju pertumbuhan kasus. Apa di Jogja meningkat? Kalau meningkat tidak ada indikator yang bisa meningkat, tetapi kita tahu virus-virus yang varian baru itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Kalau kita tidak menjalankan secara serentak, maka bisa jadi varian baru itu yang sekarang masih ada di wilayah Sumatera
Mungkin bisa masuk Jawa, bisa masuk mana-mana. Kalau masuk mana-mana, menurut sifatnya virus yang varian baru ini kecepatan sebenarnya lebih tinggi 10 kali lipat. Nah, masa 2 minggu ini sebenarnya adalah masa menahan agar virus ini tidak berpindah dari satu orang ke orang. Artinya selama 2 minggu itu sebenarnya mereka yang punya potensi membawa, sekali lagi, membawa virus atau membawa varian baru, itu sebenarnya harapannya memang tidak bisa begitu masa inkubasinya. Maka dengan inkubasi kita membatasi mobilitas, harapannya memang potensi terjadinya sebaran varian bisa kita hilangkan. Nah, jadi ini yang harus dipahami bareng-bareng adalah 2 minggu, apa 2 minggu masa inkubasi virus. Mengapa di masa Lebaran harus ada pembatas kita? Karena sudah ada beberapa kasus varian baru itu sudah masuk di Indonesia dan kita tidak ingin varian yang baru itu bisa menyebar di Indonesia yang mengakibatkan kecepatan sebarannya tinggi yang akhirnya nanti kalau kita nggak siap seperti bor atau bed of rumah sakit atau apa namanya tempat tidurnya rumah sakit akan kewalahan kalau bisa meningkat. Nah, makanya harapan kami dengan berbagai macam aturan itu harapannya memang kalau kan masyarakat rumah saja, tetapi masih mungkin terjadi pergerakan, tetapi harus menjalankan protokol kesehatan secara maksimal. Dimanapun, kapan. Jadi, jangan kalau di rumah tidak menjalankan protokol, di rumah pun tetap harus menjalankan protokol, sering cuci tangan, tidak, harus selalu pakai masker dan bagaimanapun upaya-upaya yang baik kita lakukan. Karena di masa-masa sekarang ini klaster keluarga lah yang paling sering, paling banyak menjadi penyebab munculnya kasus-kasus. Saya kira itu mungkin pengantarnya. Ya, Pak Heru, sekali lagi mungkin mohon maaf Pak Heru sebelumnya mungkin mikrofonnya agak kurang jelas nih di sini Pak Heru. Mungkin kejauhan atau gimana Pak Heru? Mas Nur Iskandar dengarnya kurang jelas atau? Tadi sempat putus-putus Pak. Jadi sempat putus-putus Pak, sempat putus-putus tadi. Ya, sudah. Kepekaannya kurang Mas kita. Tes 1 2. Masuk enggak? Putus-putus enggak? Halo, 1 2 tes. Halo. Ya. Jauh Pak, jauh suaranya. Halo. Oke, udah. Sudah Pak Heru, lumayan. Pak Heru menyambung narasi dari Pak Heru tadi terkait dengan wisata ya Pak ya, atau mungkin penerapan kebijakan dari Pemkot. Sebenarnya ada nggak sih Pak kesulitan dalam sosialisasi aturan itu susah nggak Pak dilakukan oleh Pemkot gitu ya? Karena kan notabene mudik ini adalah tradisi yang sudah sangat turun-temurun ya Pak Heru ya. Jadi apakah di lapangan Pemkot mengalami kesulitan gitu terkait dengan sosialisasi aturan tersebut? Gitu. Apakah ada yang masyarakat yang tidak berkenan misalnya, atau mungkin masyarakat yang bahkan secara vulgar atau secara tegas menolak gitu misalnya. Tadi Pak Heru sempat menyinggung ada masyarakat atau walaupun atas dasar kesepakatan mereka sendiri tidak menerima pemudik gitu. Apakah ada kelompok masyarakat lain yang tidak sepakat
seperti itu dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Pemkot, mengingat tadi Pak Heru bilang 225 orang masuk ke Jogja, Pak ya. Ya. Dan mungkin akan terus bertambah itu, Pak. Enggak, sudah 2 hari ini ada yang masuk, hanya 4 kemarin masuk. Jadi gitu. grafiknya itu paling tinggi ada 92 masuk, terus 9 turun terus, dan 678 itu hanya beberapa orang. Oke. Nah, jadi grafiknya memang semakin menurun ya, Pak ya. Nah, tadi Pak Heru, selama proses sosialisasi itu apakah ada kendala, Pak Heru? Misalnya tadi yang kalau kendala nggak ada. Ada penolakan dari masyarakat. Sampai sekarang tidak ada suara yang akan menolak dan segala macam, bahwa mungkin ada persoalan karena menjadi lebih rumit dan segala macam, tapi tidak ada yang menolak untuk pelaksanaan menjalankan protokol yang baru, terutama di masa pandemi di musim Lebaran ini. Jadi prinsipnya memang kalau saya melihatnya masyarakat di Jakarta paling tidak sudah punya pemahaman yang terhadap bagaimana COVID ini dan bagaimana sebarannya, sehingga mereka itu ketika ada aturan-aturan seperti itu pun tidak terlalu banyak mempersoalkan. Karena tidak terlalu banyak pro kontra ya. Ya, nggak muncul pro kontra yang menonjol. Ya. Karena bagaimana saya Jogja diloloskan, pasti dia akan berhadapan dengan posko-posko yang ada di luar kota. Pak Heru, kalau mengenai wisata sendiri, Pak Heru, khususnya terkait dengan wisata, Pak Heru sudah bilang ada pembatasan jumlah pengunjung ya, khususnya mungkin rumah makan ya terutama. Nah, kebijakan itu sebenarnya sudah on the track ya, sudah benar juga. Gitu. Tapi persoalannya pengawasannya seperti apa, Pak Heru, untuk agar aturan itu tetap secara konsisten ditaati gitu? Pengawasannya dari Pemkot seperti apa, Pak? Ya, kalau kita kan ada posko-posko PPKM itu yang satu yang jalan, yang kedua Satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan kan juga akan monitoring. Ketiga, Satgas di tingkat kota pun juga melakukan patroli monitoring. Artinya semua Satgas di level sudah melakukan patroli monitoring untuk mencegah terjadinya kerumunan. Jadi kan kalau destinasi wisata itu yang kita jaga adalah tidak terjadi kerumunan. Kalau protokol kesehatan yang lain, potensinya semua orang menjalankan protokol kesehatan. Tetapi begitu bicara tentang kerumunan, kadang-kadang muncul adanya kerumunan. Nah, oleh karena itu maka dalam upaya untuk menegakkan aturan itu, maka posko PPKM mikro itu yang akan bekerja, dan nanti posko PPKM Satgas PPKM yang ada di kelurahan maupun kecamatan juga akan melakukan monitoring. Begitu juga. Nah, cek Pak Heru, maaf Pak Heru, putus-putus Pak Heru. Mas Nur Iskandar putus-putus enggak? Iya, putus-putus Pak Heru. Mas Nur, omongan saya putus-putus enggak? Sedikit Pak kalau di saya Pak. Tadi baru yang tadi pertama, tapi sekarang sudah. Ya, kalau soalnya gue jenengan, gue ya putus-putus. Mas Nur Iskandar putus-putus enggak suara saya? Enggak terlalu ya, Pak. Masih putus-putus baru. Mas Nur putus-putus. Kalau di saya enggak terlalu. Enggak putus-putus saya. Di tempat. Ya, enggak terlalu. Saya di tempat. Memang kalau Mas Arief yang saya dengarnya putus-putus nih, temannya Mas Arief itu. Oke. Nah, ini sudah lumayan jernih Pak Heru. Cek. Nah. Cek. Kalau suara saya jelas Pak Heru ya?
Enggak, Mas Arief itu gambarnya kadang-kadang Putus-putus ya? Aku juga. Oke. Berarti pengawasan itu sebenarnya terus bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat seharusnya ya Pak ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pemerintah, tapi masyarakat juga tidak proaktif begitu Pak Heru. Ya selama ini masyarakat sudah menjalankan pengawasan juga, pemerintah juga melakukan semua. Jadi ini kan karena pekerjaan bareng-bareng semuanya, jadi semuanya menjalankan itu semua. Oke. Sebelum saya lanjutkan tanya-tanya dengan Pak Heru, mungkin kawan-kawan yang lain, monggo kalau ada yang mau kita cair saja, kita diskusi cair saja. Monggo kalau kawan-kawan yang lain ada yang mau ditanyakan langsung dengan Pak Heru, kami persilakan. Monggo ada yang mau bertanya, langsung buka, langsung unmute saja, terus langsung ngomong. Monggo silakan. Atau mungkin bisa lewat chat. Oke, sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari Lydia, Pak Heru. Mungkin ini kalau dari pertanyaannya arahnya ke Pemkot ini, Pak Heru. Dari Lydia. Jadi, Pak, kemarin saya sempat ke mall untuk belanja bulanan. Tapi saya kaget, ternyata mall sudah penuh. Mall mana dulu? Nah, ini sayangnya tidak disebutkan mallnya, dia hanya menyebutkan mall buat belanja bulanan. Tapi yang pasti di Kota Jogja, Pak. Tapi saya kaget ternyata mall sudah penuh. Apakah di mall atau pusat perbelanjaan juga ada pengawasan dari Pemkot Jogja? Nah, terlepas dari pertanyaan ini mall mana Pak Heru, mungkin Pak Heru bisa jelaskan sebenarnya pengawasan terhadap khususnya kerumunan yang ada di pusat perbelanjaan itu seperti apa Pak Heru? Khususnya untuk di Kota Jogja ya, karena mall di Jogja ini kan juga banyak sekali pengunjung, apalagi menjelang Lebaran seperti ini. Jangan sampai kejadian yang di Tanah Abang kemarin sampai segitu itu terjadi di Kota Jogja. Seperti apa Pak Heru mungkin pengawasan terhadap pusat-pusat perbelanjaan ini Pak Heru? Ya, secara umum kalau mau, karena ini bukan kasus ya, karena ada spesifiknya. Secara umum kan ketika mau buka mallnya itu, mereka boleh buka kalau ada verifikasi atau surat persetujuan dari Satgas Kota Yogyakarta. Nah, salah satu persetujuan itu adalah memang dia harus membangun atau membentuk sebuah satgas di tingkat mall itu sendiri untuk mengendalikan kerumunan. Dan yang kedua harus ada perangkat yang dipakai untuk melakukan penyaringan terhadap orang yang datang. Yang ketiga harus ada pembatasan jumlah yang datang dengan kapasitas 50%. Masanya yang dibicarakan mallnya Malioboro itu sejak masuk Malioboro pun sudah kita batasi. Setiap zona kita hanya 500 maksimal dan itu otomatis akan. Kalau yang saya tahu di beberapa mall yang di Kota Jogja itu kan mallnya nggak banyak ya Kota Jogja itu. Dan yang menjadi favorit kan sekarang sudah berpindah tidak di Kota Yogyakarta semua. Itu sebagian besar memang menjalankan protokol itu dengan apa yang menjadi persyaratan-persyaratan. Memang kalau saya melihat ada beberapa mall besar yang tidak di Kota Yogyakarta memang saya lihat karena saya kemarin sempat mampir di mall memang agak longgar. Tapi ya saya kira setiap masuk di tenan pun mereka juga sudah melakukan pemeriksaan. Tetapi yang tidak dilakukan adalah pembatasan jumlah. Itu biasanya titik lemahnya sejumlah mall atau resto itu adalah tidak melakukan pembatasan jumlah orang yang masuk. Di beberapa tenan bahkan kalau saya lihat kemarin sore misalnya dan tidak di Jogja itu di los saja
Nah, harapan kami memang mal-mal ini di samping memberikan penyaringan berupa termogan, cuci tangan, dan segala macam, itu juga melakukan pembatasan jumlah orang yang masuk. Karena itu yang paling penting sebenarnya kalau sudah kondisi seperti ini adalah pembatasan. Di pasar pun kita lakukan pembatasan. Di pernikahan pun kita lakukan penjualan dan sampai nanti di tempat-tempat yang seperti ini. Tapi saya yakin kalau komitmen seluruh mal ada. Karena resikonya kalau sampai menjadi pusat sebaran ada, itu tidak ingin didapati oleh semua pemilik usaha. Dan saya yakin dengan sanksi yang keras seperti itu, mereka tidak mau jadi problem. Karena sebuah usaha kalau ditutup itu tidak bisa langsung bangkit 2 bulan, 3 bulan balik normal lagi. Jadi saya yakin mereka harusnya juga tahu dan akan konsekuensi-konsekuensi. Ya tidak, harusnya mereka bisa berpikir 2 kali ya Pak Heru. Kalau untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan itu mereka harusnya berpikir ratusan kali ya Pak ya, karena sanksinya dari Pemkot sudah cukup tegas ya. Oke, Pak Heru, halo, cek. Ya. Ya, Pak Heru, ini ada pertanyaan yang masuk lagi, Pak Heru. Dari Wahyu. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke kami dari Wahyu. Dia menanyakan, Pak, bagaimana pemerintah atau Satgas COVID Kota Jogja dalam menertibkan takbiran, sholat id, dan juga silaturahmi atau syawalan saat lebaran dalam meminimalkan penularan. Jangan sampai ini menjadi klaster penularan seperti takziah dan tarawih yang sudah terjadi di Jogja. Bagaimana Pak Heru mengenai penertiban takbiran, sholat id, dan momentum silaturahmi saat syawalan lebaran besok? Monggo Pak Heru. Kalau soal takbiran kita tidak memperbolehkan dilakukan takbiran keliling. Jadi takbiran dilakukan di masjid saja dan di jumlah yang terbatas juga. Kemudian untuk sholat id itu kemarin sudah kita buat kebijakan sholat id sebisa mungkin memperbanyak jumlah tempat sholat. Sampai hari ini ada 340 tempat sholat id di Kota Yogyakarta. Sebagian besar diselenggarakan dan ada yang diselenggarakan di jalan atau gang-gang, ada yang diselenggarakan di halaman kantor atau halaman sekolah, ada juga yang ada sedikit yang dilakukan di lapangan. Yang kedua, dalam sholat itu pun kita minta pembatasan maksimal 50%, bahkan jika memungkinkan supaya ada kepastian tempat sholatnya, ada pendaftaran atau semacam undangan untuk sholat supaya jangan sampai orang itu nanti tidak tahu di mana tempat sholatnya begitu datang karena ternyata sudah penuh, tidak ada. Nah, yang keempat yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana mengupayakan ketika tempat sholatnya itu sudah penuh dan mereka yang datang itu tidak lagi bisa masuk, supaya tidak kemudian membuat kerumunan, karena mungkin bisa jadi mereka tidak sholatnya tidak di dalam halaman yang disediakan, tapi mungkin di halaman yang lain, tetapi menimbulkan kerumunan. Itu termasuk yang kita antisipasi. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan silaturahim yang biasanya habis sholat itu kemudian ada acara atau ada agenda tentang ataupun saling minta maaf habis sholat maupun pada saat habis makan. Nah, kita harapkan kontak fisik pada saat habis sholat id tidak ada dan sebisa mungkin khutbah sholat id juga tidak terlalu panjang supaya. Nah, menyangkut tentang mudik yang tadi saya sampaikan,
mudik yang antar kota itu pasti ada sekatan-sekatan. Kemudian mudik dalam aglomerasi itu harus membawa juga surat sehat dari Jinos sampai PCR. Kemudian juga harus meminta izin pada pemilik tuan rumah untuk diperbolehkan silaturahim. Karena tuan rumah kalau sudah mengizinkan nanti harus lapor kepada posko PPKM setempat agar nanti tidak terjadi salah paham orang dari orang tempat lain kemudian datang ke sana dihentikan posko PPKM karena memang belum ada koordinasi antara yang punya rumah dan posko PPKM. Jadi begitu masuk mau silaturahmi dan mau mudik itu dia harus minta izin kepada tuan rumahnya, boleh tidak dia mau mudik dan sowan ke rumahnya, karena kalau begitu izin tuan rumah harus lapor pada posko PPKM. Yang keempat berkaitan dengan mudik tidak diharuskan dilarang. Sebaiknya surat edaran gubernur tidak boleh menginap di tempat mudiknya. Harus langsung pulang, ataupun kalau menginap ya di hotel, supaya ada meminimalisir kontak fisik di antara anggota keluarga. Karena begitu masuk silaturahim, kemudian mudik, ketemu keluarga itu kadang-kadang kan tidak mungkin atau jarang sekali bisa menahan diri untuk tidak bersalaman atau mungkin cipika-cipiki dan sebagainya. Dan itu yang harus dilarang. Kontak fisik selama silaturahim, selama mudik, sampai. Oke. Terima kasih penjelasannya Pak Heru. Ini bersama kita juga sudah hadir Mas Nur Iskandar. Selamat siang Mas Nur. Selamat siang Mas Arief. Oke. Sudah saya kenalkan tadi Mas Nur adalah Wakil Presiden BEM UMY. Ya. Mas Nur, mungkin sedikit nih Mas Nur, mungkin Mas Nur sebagai seorang mahasiswa, oh ya Mas Nur asli daerah mana Mas Nur? Saya dari Sumatera Pak. Orang tua kerja di Lampung, tapi kebetulan aslinya dari Palembang. Oh, artinya tiap tahun mudik ya? Maksudnya meskipun tidak tiap tahun tiap Lebaran mudik, tapi tradisi mudik itu menjadi rutinitas ya Mas Nur ya harusnya ya? Ya, benar. Jadi setiap tahun agenda. Oke. Nah, untuk tahun ini Mas Nur, apakah Mas Nur kan tidak mudik nih? Ya. Bagaimana dengan kawan-kawan Mas Nur yang juga sesama mahasiswa rantau gitu? Apakah juga mereka tidak mudik atau ada yang mudik juga atau ada yang nekat mudik atau mungkin mudik sebelum ditetapkan masa penyediaan mudik? Oke. Kalau untuk masalah agenda mudik hampir 2 tahun ke belakang ini masih nggak mudik ya. Kalaupun mudik mungkin di bulan yang berbeda, karena memang kan mengingat juga orang tua di sana sudah tua juga, jadi takut membawa virus. Jadi untuk tahun-tahun ini memang di skip dulu lah, ditahan dulu untuk mudik. Apalagi tahun ini kan saya juga udah semester akhir, jadi ya mengerjakan tugas akhir juga, skripsi, dan teman-teman lain pun ada beberapa mudik. Mereka mudik lebih awal sebenarnya, karena kan ini juga udah tahun kedua kita bersama COVID ya. Jadi mungkin mereka prepare-nya lebih awal, jadi sebelum penetapan dari pemerintah itu muncul, mereka sudah sampai di rumah atau sudah mudik, Mas, seperti itu. Tapi ada beberapa yang tetap stay di Jogja, sama seperti saya juga mengerjakan tugas akhir, ataupun ya untuk main-main di Jogja gitu. Jadi nggak mudik atau kampung halamannya. Gitu. Oke. Oh ya, Mas Nur sudah memberikan handout materi Mas Nur ke kami ya? Oh iya, itu gambaran itu Mas tentang kegiatan mudik yang tidak dilaksanakan di mahasiswa. Oke. Sebentar Mas Nur ya, kita siapkan dulu. Nah, monggo Mas Nur, silakan karena waktunya cukup mepet, mungkin saya rasa cukup 5 menit sudah cukup. Oke. Ya Mas Nur ya. Cukup sekali Mas. Oke, monggo silakan Mas Nur. Oke, monggo silakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Heru Purwadi selaku Wali Kota dan Ketua Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta. Dan yang saya hormati juga Mas Arief Junianto selaku moderator pada siang hari ini. Dan Mbak Media juga yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit sharing tentang larangan mudik di Kota Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Arnel. Saya dari perwakilan mahasiswa. Dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi wakil Presma UMY untuk periode 2020 sampai 2021. Dan hari ini aktif menjadi seorang mahasiswa akhir, dan insya Allah tahun ini kalau diberikan kesempatan Allah, saya akan skripsi. Ya? Putus-putus? Oke, sekarang terdengar tidak, Mas? Udah. Oke. Sebentar, Mas ya, ini laptop saya. Oke, Mas, mohon izin buat dilanjut slide-nya. Nah, hari ini kebetulan kemarin saya dikontak oleh Mbak Media untuk membahas tentang discuss FGD, mudik lebaran tetap asik, yang ini harapannya menjadi gambaran juga buat kami sebagai mahasiswa yang tidak mudik, ataupun nanti teman-teman mungkin bisa sharing juga tentang kegiatan-kegiatan teman-teman ketika tidak mudik. Apalagi kan, ya? Halo? Suaranya putus-putus, Mas. Terdengar sekarang, Mas? Nah, ini udah. Oke. Siap. Lanjut. Kalau ini Mas nggak putus-putus sebenarnya. Oh, putus-putus tidak, Pak? Amit, Pak. Oke. Terdengar suara saya, Mas Arief? Halo, Mas Arief? Oke, Pak. Nun, Pak. Oke. Mungkin bisa lanjut, Mas Arief, slide-nya. Dan mungkin saya sedikit memberikan quotes Mas. dari... ya? Terdengar suara saya? Ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Mungkin saya sedikit memberikan quotes ya untuk diskus hari ini tentang yang saya ambil dari platform Instagram, yaitu adalah perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang yang tepat. Hari ini kalau kita implementasikan dengan kegiatan mudik, ini memang selaras banget, karena bagaimanapun juga ini tahun kedua kita, corona belum hilang, bahkan kita nggak tahu nih ini tahun keberapa corona akan hilang, karena saya rasa perubahan ini tidak akan bisa terrealisasikan kalau kita tidak melakukan perubahan. Makanya mungkin hari ini Pemprov Kota Yogyakarta lewat Bapak Heru Purwadi melakukan kebijakan yang begitu masif, ketat untuk mengantisipasi persebaran virus yang begitu penuh, begitu cepat, karena Kota Yogyakarta ini kan terkenal dengan kota pelajarnya, kota wisatanya, sehingga banyak sekali mungkin mendatangkan pariwisata. Makanya hari ini mungkin kebijakan-kebijakan itu harapannya bisa meminimalisir, bahkan bisa memutus rantai COVID-19 di Kota Yogyakarta sendiri. Lanjut, Mas. Nah, mungkin sedikit flashback juga ya, mungkin buat teman-teman yang hari ini hadir via online, karena saya memberikan gambaran sedikit tentang apa itu mudik, karena kalau menurut Bapak Jokowi, mudik dan pulang kampung itu beda, Pak. Jadi kalau mudik itu adalah kegiatan perantau, pekerja dari luar untuk pulang kampung. Dan kalau mudik ini kan tadi setelah disinggung juga oleh Bapak Hari dan Mas Arief juga, bahwa kebiasaan ini kan kebiasaan Indonesia ya, yang turun-temurun. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan untuk 2 tahun ini, di mana kita mudik itu benar-benar diharuskan untuk melaksanakan ataupun mengingatkan ya prokes kesehatan. Kalau tahun lalu mungkin 2 tahun lalu tuh mungkin kita bebas gitu. Kita mau mudik tanpa harus menggunakan masker, membawa sanitizer ataupun membawa surat sehat. Tapi kan pada hari ini kita sama-sama paham pandemi datang ke Indonesia, dan itu merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin dulu kita sedikit bisa santai, sekarang harus prepare ya. Bahkan dari awal pun kita harus prepare untuk sampai ke kampung halaman itu menggunakan prokes yang diatur pemerintah seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini mungkin buat pertanyaan saya juga ya, buat teman-teman, apakah kamu mudik atau tidak? Nah, untuk saya sebenarnya tidak mudik, teman-teman, Mas dan Pak Heru, karena memang hari ini kebetulan saya mengerjakan skripsi dan hampir sama juga, karena saya berkuliah di daerah Bantul, dan teman-teman saya juga yang khususnya angkatan tua, itu tidak mudik, karena mereka ngejar
skripsi yang harapannya bisa diselesaikan di akhir tahun ini seperti itu. Lanjut Mas Arif. Nah, mungkin ini juga sedikit flashback ya mengenai tentang gambaran mudik di tahun 2020 dan 2021, dan di mana masa transisi kita, ya kebiasaannya kita bisa berkumpul massa, hari ini harus menerapkan jaga jarak. Di tahun 2020 mungkin itu awal transisi ya, di mana COVID-19 itu hadir, di mana ada beberapa kebijakan dari penerapan zona, transportasi ditutup, sampai pada waktu itu saya mudik di tahun pertama itu hampir di-cancel 4 kali, yang harusnya saya berangkat di bulan Maret, itu harus berangkat di bulan Mei. Jadi benar-benar transportasi itu benar-benar ibarat saya itu belum siap lah untuk sistem terbaru ya untuk hari ini. Tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai banyak perubahan. Kemudian lockdown besar-besaran, di mana saya tinggal di Bantul, Mas, itu warung tutup semua, dan banyak sekali portal-portal yang ditutup karena memang mereka warganya sangat takut sekali penyebaran COVID ini menyerang keluarga mereka, sehingga itu memberikan kesulitan kita juga buat nyari makan ataupun untuk ibaratkan nyari lauk di tengah-tengah siang ataupun malam pada waktu itu. Dan kemudian juga kegiatan-kegiatan berbasis online itu sudah mulai memasuki kampus saya. Dosen sudah mulai mengirimkan tugas via online. Jadi kita tidak harus ke kampus, tapi lewat Zoom ataupun lewat WA saja itu mereka lakukan tugas seperti itu. Kemudian di tahun 2001 ada sedikit peningkatan menurut saya pribadi, itu penerapan PSBB, terus transportasi sudah mulai dibuka, pesawat juga sudah mulai dibuka pada waktu itu, dan bis juga sudah mulai mendapatkan akses, dan lockdown juga sudah hampir sebagian dibuka. Jadi warung-warung sudah berani membuka warungnya untuk berjualan, karena ya COVID ini kan memang kita tidak pernah tahu kapan selesainya, sehingga itu akan berdampak pada pendapatan mereka. Dan saya sempat tanya pada waktu itu kepada mereka, kalau misalnya mereka nggak jualan, ya mereka nggak dapat uang, mereka nggak dapat penghasilan buat ibaratkan melanjutkan kehidupan selanjutnya. Kemudian kita juga paham, hari ini sudah tahu juga ada vaksin yang sudah diaplikasikan ke beberapa pegawai, dan kemarin di UMI juga dosennya sudah divaksin semua untuk kedua kalinya, untuk menerapkan ya kegiatan-kegiatan offline lah seperti itu. Dan yang terakhir kegiatan yang berbasis hybrid ya Pak ya, online offline. Nah, itu sudah mulai diterapkan di UMI seperti itu. Mungkin lanjut Mas Arif. Nah, tadi juga ini menurut pandangan saya tentang pemerintah melarang mudik, itu saya ambil dari surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2001 tentang larangan mudik di Indonesia, khususnya di bulan Ramadan. Karena di sini pun saya berdiri di atas kaki yang subjektif ya Pak. Maksudnya mudik ini kan memang agenda rutin, di mana kami ataupun orang-orang di sana yang hari ini merantau di tanah rantau itu kan, entah dia mencari rezeki ataupun hanya melanjutkan pendidikan, itu pasti menginginkan dan merindukan momen seperti ini. Tapi pada faktanya kan 2 tahun ini kita sama-sama paham COVID itu benar-benar sangat buas sekali, sangat ganas sekali, sehingga tidak melihat siapa orangnya, tidak melihat kaya, miskin, tapi dampaknya itu luar biasa sekali. Makanya kalaupun dilihat bagaimana tanggapan itu tergantung ke subjektif, Mas. Kalau memang hari kita sama-sama ingin menuntaskan COVID, ya mohon ditahan sedikit lah. Sama seperti puasa gitu kan. Kalau kita bolong, kalau kita pecah di jam 12 kan dampaknya kan gimana. Tapi kalau misalnya kita menahan sampai maghrib itu kan juga effortnya seperti apa dan feedbacknya seperti apa. Jadi ya kalaupun saya selalu mengingatkan buat teman saya pribadi untuk ayolah kita tahan dulu untuk mudik gitu. Tapi pada faktanya kan mereka juga rindu ke orang tua, rindu kegiatan di kampung. Apalagi mereka selalu bilang bahwa ini momen yang tidak akan pernah terulang gitu. Siapa tahu besok tahun besok saya tidak bisa bertemu orang tua. Seperti itu. Lanjut Mas Arif. Ya. Nah, kemudian mungkin di sini saya sedikit membawa ya, ini memberitahukan kebiasaan-kebiasaan mahasiswa yang saya lihat juga hampir 2 tahun ini, Mas. Jadi itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahasiswa di masa mudik, ada 3, mahasiswa biasa aja. Itu mahasiswa biasa itu bisa tidak mudik dia, mungkin dia di Yogyakarta ataupun keluarganya memang ada di Jawa, jadi tidak harus mudik. Kemudian poin kedua juga tetap berada di tanah rantau. Nah, mungkin alasannya karena itu tadi mungkin mereka lagi ada kegiatan untuk mengerjakan skripsi ataupun tetap berada di Jogja karena satu problem ataupun satu kegiatan seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas via online. Nah, ini kemarin transisi di bulan Februari itu banyak sekali mahasiswa yang kewalahan untuk online karena mereka harus terus melihat gawai mereka. Karena kalau misalnya mereka telat sedikit itu kegiatan mereka tugasnya hilang seperti itu. Kemudian ada mahasiswa luar biasa. Nah, ini biasanya mudik, Mas. Jadi benar-benar prepare banget dia. Bahkan mereka mudik itu pas sebelum kebijakan pemerintah itu turun.
Gitu. Kemudian pasti mereka kembali ke Jogja, kembali ke kampung halaman, terus mengerjakan tugas dari sana. Dan itu biasanya mahasiswa itu benar-benar prepare banget. Gitu. Dan ada lagi mahasiswa yang super luar biasa. Ini yang unik, Mas, karena sebelum edaran pemerintah itu muncul, mereka sudah mudik gitu. Jadi hamin 1 bulan itu teman-teman saya itu udah mudik, Mas, karena mereka mengingat tahun lalu itu kan pemerintah itu kan labil ya. Dalam arti labil itu kadang ditambah, kadang dikurangi gitu. Makanya mereka hamin sebelum puasa mereka udah mudik gitu. Bahkan mereka juga itu tidak kembali ke perantauan gitu, karena sudah prepare di sana dan wisuda di sana. Bahkan ada sebagian saya 1-2 tuh udah menikah, Mas. Sudah menikah karena mereka enggan lagi balik ke Jogja karena itu sudah selesai tugas saya. Dan mereka pun kalau ke Jogja pun mungkin ngurus skripsi ataupun ngurus pendaftaran wisuda. Dan pure mereka di sana online semua. Jadi hampir sebagian orang tuh memilih jalan sendiri. Seperti itu, Mas. Itu. Lanjut, Mas. Oke. Nah, ini juga saya sedikit memberikan gambaran tentang perbedaan ya dari tahun 2020 sampai 2001. Itu kemarin saya ambil dari datanya Corporate Communication and Communication Development Group Head Jasa Warga Dimawan menurut Herustanto, itu ada sedikit penurunan ya. Di tahun 2020 itu ada 1,21 juta pemudik yang berkeliling Jabodetabek, kemudian turun sebesar 46.582 unit. Itu menurut penurunan karena mungkin pada waktu pemerintah benar-benar ketat sekali untuk melakukan monitoring lah ataupun penurunan ataupun pencegahan mudik itu sendiri seperti itu. Dan saya belum dapat data 2021, tapi mungkin insya Allah harapan saya ini nambah turun lagi sehingga kita bisa sama-sama di akhir tahun COVID hilang dan kita bisa melaksanakan kegiatan secara offline seperti itu. Mungkin lanjut, Mas. Nah, ini mungkin data yang saya input juga kemarin tentang jumlah COVID yang berada di Indonesia itu ada sekitar 1,1 juta, yang sembuhnya 1,56 dan meninggalnya itu sekitar 46,842. Dan kalau di Jogja sendiri saya update kemarin melalui Pemprov juga itu ada sekitar yang sembuh 36742 dan yang meninggal itu ada 1.013 dan yang dirawat itu ada 3.167. Dan total suspeknya itu ada 39.350. Itu yang saya ambil dari Pemprov Jogja dan data COVID di Indonesia. Mungkin lanjut, Mas. Nah, ini mungkin bisa sharing ya. Kemarin juga Mbak Media minta, tolong gimana sih kegiatan kalian ketika misalnya tidak mudik? Ya mungkin hampir sama ya, karena kegiatan kita hari ini berbasis online. Itu mungkin 3 ini yang saya ambil, kebiasaan-kebiasaan yang saya lihat dari masyarakat, mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, mereka kebiasaan itu nonton konten, ya entah itu konten YouTube ataupun konten-konten edukasi ataupun ya mungkin inilah konten-konten hiburan. Kemudian pasti membaca. Nah, khususnya buat saya ini membaca penting banget untuk menambah relasi referensi buat skripsi saya. Dan ini mungkin yang dilakukan oleh mahasiswa tua ya, menambah jurnal, menambah buku, daftar pustaka. Kemudian ada sebagian juga yang masih olahraga di rumah, itu mereka punya goals, Mas. Jadi harus tahun ini walaupun COVID tapi saya harus kurus. Nah, itu goals mereka sebenarnya, kegiatan yang mungkin hampir sama lah untuk mahasiswa akhir ataupun mahasiswa seluruh Yogyakarta seperti itu. Mungkin lanjut, Mas. Nah, dan kalau dari BEM sendiri sebenarnya itu kegiatannya hampir hari ini hampir dominasinya online. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat atau kepo di platform kami, di Instagram kami, di BMKM UMY, di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan kami yang pastinya itu adalah sesuai dengan prokes, dan kami tidak henti-hentinya untuk ibaratkan memberikan kontribusi baik dari lingkungan kita, UMY, ataupun tingkat luar lah, masyarakat Yogyakarta. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini ada program sosial, karena kita paham pandemi ini banyak sekali dampaknya, khususnya buat mereka yang hari ini tidak mendapatkan pendapatan tetap. Jadi kami inisiatif pada waktu itu membagi nasi, itu tiap bulan, itu bekerja sama bersama teman-teman Sosmas DIY, di mana itu bagi nasinya 1 bulan sekali, dan itu tersebar di beberapa titik, dari mulai Tugu, daerah Madukismo, Jalan Wates, dan lain-lain. Karena memang ini outputnya baik banget, Mas, banyak banget gitu. Mereka terbantu sekali gitu. Karena kan mungkin banyak masyarakat yang sekarang enggan ya
untuk membagi seperti itu. Makanya kami inisiatif buat membagi ya seadanya kami lah untuk membantu mereka yang hari ini mungkin kesulitan ataupun merasa belum bisa mendapatkan pekerjaan yang masif seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini kegiatan juga yang hybrid. Kami hari ini melaksanakan program tadi Skillmuan, walaupun hari ini kita berdampingan dengan COVID, tapi untuk gerakan-gerakan intelektual, insya Allah BMKM UMI tidak akan luntur lah gitu. Kemarin juga kami bekerja sama BEM UGM itu melakukan riset, ada beberapa riset yang kami laksanakan dan mungkin itu outputnya bisa teman-teman lihat di platform IG kami BMKM UMI. Jadi biar jiwa-jiwa milenial itu nggak hilang gitu. Jadi tetap ada lah, walaupun hari ini kita sama-sama diselimuti COVID-19. Mungkin lanjut Mas. Oke, alhamdulillah udah terakhir. Mungkin itu dari pemaparan saya, pembukaan dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke diskus juga, dan terima kasih buat teman-teman yang hari ini memberikan kesempatan saya buat menjelaskan kebiasaan-kebiasaan apa sih yang terjadi di mahasiswa UMY ataupun Yogyakarta yang tidak mudik hari ini khususnya. Mungkin itu saja Mas dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Arif Sugianto. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Nur, menarik nih, banyak hal yang kita tahu ternyata di dunia kampus terkait dengan persoalan pandemi cukup kompleks juga ya, maksudnya macam-macam juga nih karakter mahasiswa menyikapi pandemi ya, dari yang mahasiswa biasa, luar biasa sampai super luar biasa tadi ya istilahnya Mas Nur. Nah, Mas Nur, karena waktunya juga sudah cukup mepet, mungkin speech terakhir Mas Nur, apa kira-kira pesan anak muda dari kalangan anak muda untuk terkait dengan penegakan protokol kesehatan misalnya, khususnya dalam rangka ini ya, untuk tidak mudik dan mewaspadai penularan saat Lebaran. Nah, kalau dari kacamata sebagai dari kalangan anak muda, apa nih pesan yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan semua nih? Oke, izin menjawab Mas Arief. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya mengambil kutipan dari Socrates tentang perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil. Makanya hari ini kita sebagai kaum intelektual ya, kaum muda yang hari ini masih bisa melihat mana yang buruk, mana yang baik, itu harus bisa menularkan nilai positif buat teman-teman kita di luar sana. Gitu. Bahwa COVID ini kalau kita bukan dari kita, siapa lagi gitu. Kan datanya itu muncul juga banyak sekali, dampak COVID itu tidak hanya menyerang satu elemen, tapi seluruh elemen itu kena. Makanya harapan kami, kita sebagai mahasiswa ataupun kaum muda, ayolah kita sama-sama ajak teman-teman yang lain untuk menyadarkan bahwa kita tahan dulu kegiatan-kegiatan yang offline, kita berdoa istiqomah sama teman-teman yang lain, kita ajak hal positif, dan saya rasa nggak apa-apa ditahan dulu mudiknya 2 kali, insya Allah kan ada ada kita bisa bertemu secara virtual, WA ataupun bisa lewat video call. Nah, makanya harapan saya pribadi, kita sama-sama perangin COVID ini dengan kegiatan yang sesuai dengan prokes, dan harapannya tahun besok sudah kita tidak menemukan COVID lagi, dan Indonesia menjadi negara yang memiliki nol kasus lah untuk masalah COVID seperti itu, Mas. Oke. Sip. Oke, terima kasih, Mas Nur. Pak Heru, terakhir ini Pak Heru, karena waktunya juga sampun mepet sekali ini. Pak Heru mungkin untuk mengakhiri ini sekaligus menjawab pertanyaan dari audiens juga ini, kaitannya dengan sebentar Pak Heru. Jadi tadi ada yang bertanya soal dari Alfani ini, dari Alfani Pak Heru. Dia menanyakan sebenarnya adakah dari Pemkot atau pihak terkait yang memberikan informasi mana saja daerah yang sepi dan ramai saat hari H melalui media sosial. Jadi dengan begitu masyarakat diharapkan bisa punya alternatif pilihan untuk jalan-jalan atau untuk berwisata sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Dan juga Pak Heru, mungkin
bagaimana ini sebenarnya kalimat intinya di sini, Pak Heru. Jadi bagaimana sebenarnya kalau menurut Pak Heru bikin Lebaran kali ini itu tetap asik meskipun tanpa mudik. Intinya kan itu, Pak Heru. Jadi meskipun tanpa mudik, jadi Lebaran itu tetap asik. Bagaimana? Tadi Mas Nur sudah menjelaskan dari kacamata anak muda bahwa kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan mengubah kondisi yang seperti ini. Nah, kalau dari Pak Heru mungkin bisa dijelaskan yang pertama tadi soal apakah Pemkot bisa memberikan informasi mengenai tempat-tempat mana saja yang sepi dan mana yang ramai sehingga warga tidak masuk ke kerumunan atau tidak memilih tempat yang salah sehingga terjadi kerumunan. Dan bagaimana dari kacamata Pak Heru bikin Lebaran kali ini itu tetap asik meskipun tidak ada mudik. Monggo Pak Heru. Ya, kalau dari kita sebenarnya masyarakat bisa mengakses di sejumlah website ataupun media sosial juga sebenarnya, atau webcam atau CCTV yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah kota Jakarta atau PGJ yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi tinggal lihat CCTV Yogyakarta, itu nanti mungkin ada beberapa yang milik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota yang ini sudah diakses untuk melihat sejumlah destinasi wisata, termasuk Malioboro dan macam-macam, termasuk di perempatan ada sebagian. Termasuk yang di pantai-pantai maupun di gunung-gunung pun sebenarnya bisa diakses. Cuma memang pada titik tertentu kadang-kadang kalau yang mengakses banyak kadang-kadang terjadi ketidaklancaran. Yang kedua, ya dari kesadaran kita sebenarnya begitu kita mau masuk, misalnya kita mau masuk ke sebuah resto, warung yang sudah penuh, ya sudah sebaiknya kita nggak masuk sana. Kita harus pandai. 5M itu kan di samping memakai masker, ya lah, kita menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan itu adalah bagaimana kalau mau misalnya kita mau makan di tempat warung itu ternyata penuh, ya lebih baik kita pindah dulu atau kita tunggu kalau warungnya memang yang enak, kita tunggu sampai agak reda. Karena kalau kita tidak melakukan itu tidak akan. Yang kedua, kalau di warung itu penjualnya tidak pakai masker dan tidak menjalankan protokol kesehatan, tidak usah masuk. Itu untuk juga memberikan pelajaran pada kita. Kalau mau jualan, lindungi kami. Caranya apa? Itu diterapkan protokol kesehatan. Termasuk di destinasi wisata. Kalau destinasi wisatanya itu penuh, ya udah nggak usah ke sana dulu. Karena kalau ke sana berarti kita, apalagi destinasi wisata yang penuh atau warungnya penuh atau restonya penuh dan tidak diterapkan protokol kesehatan. Nah, itu artinya tidak ada perlindungan terhadap. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya sampaikan, kondisi ini adalah kondisi yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh berhenti dan berputus asa. Karena syaratnya itu sudah jelas. Bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, ayo kita lakukan dengan benar. Apa benar itu? Kita boleh aktivitas kemanapun sebenarnya. Tetapi harus pakai masker, protokol kesehatan seluruhnya dipakai. Maksudnya ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak dilaksanakan, kita harus datang. Karena ini harus juga pembelajaran dan menghukum dan tanda kutip sanksi sosial. Destinasi wisata, warung, termasuk hotel misalnya, atau mall. Kalau dia tidak datang, kita harus ngomong jangan datang situ. Karena itu tidak melindungi kita. Yang kedua, di dalam masa pandemi seperti ini, itu ibarat, sekali lagi, ibaratnya seperti survival on the fittest, perjuangan untuk hidup. Mereka yang kuat itu mampu hidup, mampu bertahan. Tetapi mereka yang tidak kuat, yang punya rentan, punya kerawanan untuk kemudian tidak mampu menahan serangan infeksi. Nah, supaya kita itu tidak masuk dalam survival of fittest, supaya tidak masuk dalam siapa yang kuat yang akan hidup, itu maka kita harus melindungi. Cara melindungi adalah kita harus adaptasi. Adaptasinya apa? Ya selalu pakai masker. Di masa sekarang ini kita harus adaptasi, karena kalau nggak adaptasi, kita akan
diketawakan orang. Kalau saya bersyukur karena di Jogja saya melihat sebagian besar orang di mana-mana sudah pakai masker. Di jalanan kita ketemu masker, semua pakai masker. Bahkan di kerumunan pun saya masih melihat semuanya pakai masker. Jadi pertahanan diri kita yang paling pribadi seperti masker itu harus kita lakukan. Karena itu adalah adaptasi kita pada kondisi itu. Adaptasi kalau kita makan harus di tempat yang agak longgar. Itu adalah adaptasi kita. Kita tidak lagi berhimpitan satu sama lain untuk berebut bisa masuk atau duduk di sebuah resto. Jadi itu adaptasi kita. Jadi mungkin adab kita, sopan santun kita, cara kita mensikapinya memang akan terjadi perubahan. Nah perubahan itulah yang harus kita jaga. Karena kalau kita ingin hidup, kalau kita ingin survive, kita harus adaptasi. Kita nggak mau adaptasi, ya kita termasuk orang yang tidak bisa survive, yang tidak bisa hidup. Dan kata Alfred Toffler, menulis gelombang ketiga, yang tidak mampu adaptasi adalah orang yang ketinggalan, orang yang tertinggal, orang yang tidak mau diajak maju. Nah, oleh karena itu kita bisa asik mana masuk ke rumah sakit, masuk ke mall, masuk manapun. Asal menggunakan masker, menjalankan protokol kesehatan, kita bisa asik, bisa menikmati. Makan di tempat restoran yang asik, pemandangannya bagus, atau di destinasi pemandangan bagus, asal kita selalu menjalankan protokol kesehatan, itu bisa dilakukan asik. Dilakukan dengan benar. Jadi sebenarnya asik bisa dilakukan dimanapun, harus protokol kesehatan. Minimal pakai masker, cuci tangan terus, jaga dari kerumunan. Ada kerumunan kita hindarkan. Supaya apa? Supaya kita semua melindungi satu sama lain. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Heru. Jadi terima kasih bahwa ternyata banyak cara untuk tetap asik meskipun tidak mudik saat Lebaran ya Pak Heru ya. Yang penting protokol kesehatan 5M tetap diterapkan secara disiplin. Itu sudah asik, bahwa tadi Pak Heru juga sudah menyebutkan bahwa itu adalah bukti kita bisa beradaptasi, dan hanya orang-orang yang tidak bisa beradaptasilah yang akan ketinggalan. Begitu Pak Heru ya, kurang lebihnya. Oke, karena waktu sudah habis, saya Alex Junianto sebagai host dalam diskusi kali ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Heru, Mas Nur, terima kasih atas waktunya. Juga untuk kawan-kawan semua yang sudah hadir, terima kasih. Semoga Lebaran kali ini dengan segala macam aturan pembatasan yang diberlakukan, kita tetap bisa berlebaran dengan asik dan juga sehat tentunya. Sebelum kita leave, mungkin kawan-kawan yang lain mungkin bisa mengaktifkan video, karena kita akan foto bareng nih. Kita akan foto bareng. Mungkin kawan-kawan bisa diaktifkan videonya. Monggo. 1. Yang lain, monggo silakan videonya diaktifkan. Oke, sudah lumayan cukup. Monggo siap-siap dalam hitungan 3 ya. Kita akan ambil capture. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Heru. Sehat selalu Pak. Pak Medi dan semuanya.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Sukses Pak. Pak. Putri juga. Oke. Terima kasih Mas Nur atas waktunya. Ya Mas, saya juga terima kasih banyak diberikan kesempatan buat sharing-sharing. Sehat selalu, salam buat kawan-kawan yang lain. Ya, siap Mas. Nanti segera disampaikan sama teman-teman yang lain. Ya. Oke Mas, saya izin untuk live group Mas. Salam buat teman-teman Harian Jogja. Terima kasih. Oke Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.